Bulan Ramadan sudah memasuki hari-hari terakhir. Langkah kemenangan pun akan segera dijelang saat hari raya nanti. Seperti Mat Derajat, pemeran Kang Komar dalam sinetron Preman Pensiun pun sudah pulang kampung lebih dahulu setelah syuting hari terakhir selesai dilakukan. Maka ke rumah orang tua sang istri atau mertua mudik tujuan Kang Komar. Lalu seperti apa suasana saat Kang Komar tiba di kampung sang istri, daerah Bojongkoneng, Jawa Barat? Benarkah kehadirannya di kampung sang istri disambut riuh, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa? Oke, pemirsa Inten, sekarang ini udah sampai nih sama ibu. Yuk masuk dulu ke dalam sebentar ya. Ya sebentar ya, Yuk. Bu sini Bu, Yang. Ini saya ibu saya. Pemirsa Inten, nih saya kenalkan, ini ibu mertua saya. Kebetulan hari ini memang saya ada janji memang mau ke makamnya Bapak. Kebetulan Bapak sudah nggak ada, udah almarhum. Ya sekalian di Ramadan ini saya minta maaf juga sama ibu. Ya mohon maaf. Mudah-mudahan di hari raya ini semuanya mendapatkan berkah. Oke pemirsa ya, yuk kita ke makam dulu. Ntar dulu mau ganti peci dulu. Soalnya kan mau ke makam. Masa ke makam pakai foto, pakai pecinya Ariel? Malu dong. Nih pegang dulu nih Beb. Kang Komar ganti topi biar jadi Islamik. Sih. Tapi tetap gondrong ya. Nggak usah dipotong ya. Udah gini aja. Yuk pemirsa berangkat kita. Iya Bebeb. Setelah bertemu ibu mertua, Mat Derajat pun berziarah ke makam almarhum bapak mertua. Dan di hadapan pusara sang mertua, air mata Kang Komar dan sang istri menetes. Bayangan sosok yang meninggal pada 5 Desember 2011 itu kembali mendera membuat keduanya tak sanggup membendung kesedihan, meski disaksikan banyak warga. Ini nggak bawa kembang, nggak bawa air. Baik pemirsa Inten, ini saya sudah sampai di makam almarhum orang tua saya, mertua saya, orang tua istri saya. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keterangan dalam kuburnya, dan segala apa yang ada urusan dalam dunianya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok teman buat saya bahwa itu enggak ketika menjadi orang tua dia menunjukkan orang tuanya, tapi kesehariannya ya menunjukkan dia itu sosok yang bisa diajak berteman, sosok yang luar biasa lah buat saya Abah. Saya sangat sayang sama beliau, sangat sayang saya sama beliau seperti orang tua kandung saya sendiri. Sangat menyentuh Kang. Saya setiap lebaran itu hanya pulang 1 kali ke Bandung. Dan ketika pulang beliau keadaan sakit. Saya pulang. Begitu pulang dia cuma mengucapkan kata, titip anak saya. Saya percaya sama Iwan. Saya percaya sama kamu. Suatu saat pasti akan kelihatan. Itu aja. Nah begitu saya pas sampai Jakarta, berapa bulan kemudian dia sudah tidak ada. Ternyata itu pertemuan saya yang terakhir sama Abah. Saya ingat dulu Bapak sebelum nggak ada, Bapak bilang kamu yang sabar. Suami sekarang adalah surga kamu. Kamu harus tetap patuh dan sayang sama suami. Bapak selalu bilang begitu.
Banyak air mata yang menetes membasahi tanah makam sang mertua tercinta di hari akhir Ramadan. Di hadapan pusara ini pula cerita hidup Kang Komar meniti pernikahan sepanjang 17 tahun dan 10 tahun meretas karir dikisahkan sang istri dalam tangis yang tak kuasa dibendung. Lalu benarkah di balik kesuksesan Kang Komar saat ini juga berkat campur tangan sang mendiang mertua? Sudah terwujud 10 tahun dia meniti karir sebagai artis figuran dulu. Alhamdulillah sekarang puncaknya dia, kesuksesan dia sekarang gitu. Saat nikah ijab kabul, pas ditanya kamu kerja apa, nganggur, tapi bapak malah ketawa gitu. Bapak malah ngedukung sama saya. Nggak apa-apa, rezeki itu pasti akan ada kalau kamu mau ngejalanin dengan baik. Itu aja sih. Alhamdulillah berkat doa bapak dan ibu semua sudah terwujud 10 tahun dia meniti karir sebagai artis figuran dulu. Alhamdulillah sekarang puncaknya dia, kesuksesan dia sekarang gitu. Mungkin ini juga berkat doanya juga buat saya dan anaknya dan cucunya. Saya bisa sekarang juga karena beliau juga banyak memberikan saran masukan buat saya yang baik atau enggaknya selalu disampaikan. Dia nggak pernah marah, cukup dengan senyum. Mudik lebih dahulu, Kang Komar tak sekedar menemui ibu mertua dan berziarah ke makam. Lantas benarkah Kang Komar juga sempatkan berkunjung ke pesantren di kampungnya untuk memberikan sumbangan? Seperti apa pula perjumpaannya dengan seorang mantan preman yang kini sukses menjadi pengusaha batu? Lalu seperti apa Tia Arifin, pemeran Kinanti Putri Kang Bahar saat berbelanja baju lebaran ala Timur Tengah? Simak setelah yang ini hanya di Intens di segmen selanjutnya. Di momen akhir Ramadan, sebelum berkumpul bersama keluarga untuk merayakan Lebaran, Mat Derajat atau Kang Komar yang sudah pulang kampung lebih dulu sempatkan untuk mengunjungi sebuah pesantren dan memberikan bantuan. Apa alasan Mat Derajat bersedekah di sebuah pesantren jelang Lebaran tiba? Lalu seperti apa perjumpaan Kang Komar dengan mantan preman yang kini telah sukses menjadi seorang pengusaha batu?